Elkan Bagot respon TC Timnas Indonesia di Bali. Sinyal kuat bakal bela skuad Garuda Juni mendatang. AFC resmi tunjuk Indonesia jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Oleh Romeni tak sabar bela Timnas Indonesia, siap berikan yang terbaik lawan Cina dan Jepang. AC Milan beri sinyal boyong Jaizes, langsung pecahkan rekor transfer. Denny Lanzard kandidat kuat latih klub Belanda, potensi mundur dari Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AC Milan beri kode akan boyong kapten timnas Indonesia Jaizes. Jaizes tampaknya akan segera berganti klub pada awal musim 2025-2026. Dilansir dari beberapa sumber, Jaizes menjadi buruan banyak tim papan atas Serie A. Klub-klub yang sempat dikaitkan dengan Jaizes diantaranya adalah Juventus, Inter Milan, AC Milan hingga Bologna. Baru-baru ini AC Milan bak memberikan 2 kode keras untuk kapten timnas Indonesia Jaizes. AC Milan disinyalir tertarik dan juga ingin mendatangkan Jaizes di bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Kode keras pertama adalah ketika AC Milan mengunggah momen bek andalannya Theo Hernandez berduel dengan Jaizes dalam pertandingan kontra Venezia. Saat itu Theo Hernandez masuk dari sisi sayap dalam kotak penalti Venezia dan ia hendak mengirim umpan ke rekannya. Tetapi pergerakan Theo Hernandez ditutup oleh Jaizes sehingga umpan crossingnya ia lesatkan berhasil dipatahkan oleh kiper Venezia Lonut Rado. Kode kedua ialah ketika AC Milan mengunggah sebuah animasi serta anomali Tung-Tung Sahur dengan sosok yang akan tanda tangan kontrak dengan Rossoneri. Adapun Tung-Tung Sahur saat ini sedang viral di Indonesia. Kemudian juga diperlihatkan huruf dalam tanda tangan yang ditulis oleh sosok animasi tersebut adalah huruf J. Sontak postingan milik AC Milan tersebut mendapatkan banyak sorotan, tak terkecuali dari pendukung timnas Indonesia. Mereka menduga bahwa AC Milan tertarik mendatangkan Jaizes. Indonesia disebut jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2025. Hal ini tentu merupakan keuntungan besar bagi timnas Indonesia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 September 2025. Sebanyak 44 negara akan dibagi ke dalam 11 grup berisi masing-masing 4 kesebelasan. Selain itu, AFC menunjuk 11 negara sebagai tuan rumah kualifikasi. Indonesia untuk kedua kalinya secara beruntun menjadi salah satu dari 11 tuan rumah tersebut. Kabar tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @dacianfootball pada Kamis 1 Mei 2025. Mereka mengklaim AFC telah mengumumkan 11 negara tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. AFC secara resmi mengumumkan 11 negara tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Babak kualifikasi akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 September 2025. Bunyi unggahan di akun tersebut. Tuan rumah untuk babak kualifikasi adalah Cina, Kamboja, Indonesia, Yordania, Kirgistan, Myanmar, Qatar, Tajikistan, Thailand, Uni Emirat Arab, dan juga Vietnam. Lanjut media tersebut. Artinya Indonesia bakal menjadi tuan rumah untuk kualifikasi Piala Asia U23 2025 secara beruntun. Sebelumnya, Indonesia pernah berstatus tuan rumah pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang digelar pada 2023. Ketika itu Indonesia sukses menjadi juara grup dan melenggang ke putaran final. Bahkan skuad Garuda Muda melaju hingga semifinal dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 lalu. Elkan Bagot akhirnya buka suara setelah sekian lama tak membela timnas Indonesia. Pemain Blackball itu mengisyaratkan masih menaruh skuad Garuda dalam hatinya. Bahkan dengan respon Elkan Bagot tersebut, bisa jadi kode ia akan bela timnas Indonesia di ronde ketiga. Bek jangkung tersebut mengakui membela timnas Indonesia merupakan salah satu momen terpenting dalam karirnya sebagai pesepak bola. Hal ini diungkapkan oleh Elkan Bagot dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Sherbert Lemon. Di sana pemain yang berposisi sebagai bek tersebut mengakui timnas Indonesia penting dalam perjalanan karirnya. Saya bisa katakan mungkin pertandingan penting yang pernah saya mainkan mungkin ketika saya bermain untuk timnas Indonesia, kata Elkan Bagot.
Salah satu kenangan yang diungkap oleh Elkan Bagot adalah saat dirinya menjadi andalan pelatih timnas Indonesia saat itu, yakni Sintayong. Ia bisa mengantarkan skuad Garuda ke Piala Asia 2023 setelah cukup lama absen. Elkan juga menjadi andalan Sintayong saat Piala Asia 2023. Salah satu pertandingan yang dikenangnya adalah saat timnas Indonesia melawan Irak. Itu adalah pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia dalam 30 tahun. Saya pikir mungkin salah, tetapi menurutku itu waktu yang lama. Jelas Elkan Bagot. Selepas Piala Asia 2023, Elkan Bagot namanya mulai menghilang dari timnas Indonesia. Ada dugaan bahwa pemain FC Everton tersebut bermasalah dengan Sintayong. Kini timnas Indonesia sudah berganti nakoda yaitu Patrick Kluivert. Kabarnya Elkan Bagot akan dipanggil untuk lawan Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Ole Romeni membuat keputusan besar bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Maret 2025. Dengan 2 gol krusial melawan Australia dan juga Bahrain, pemain asal Oxford United tersebut telah membuktikan bahwa pilihannya untuk membela tim merah putih adalah keputusan yang sangat tepat. Di tengah persiapan timnas Indonesia untuk bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran Ole Romeni memberikan harapan baru, terutama di lini serang yang memang membutuhkan seorang pemain tajam. Terbaru, Ole Romeni mengatakan bahwa ia tak sabar bergabung dengan timnas Indonesia, terutama untuk bergabung untuk melawan Cina dan juga Jepang. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melakukan TC di Bali. Ole mengaku tak sabar untuk melakukan TC tersebut. Bagi Ole Romeni, bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya soal sepak bola. Ia mengaku merasa sangat terhormat bisa bermain untuk sebuah negara besar yang memiliki fanatisme tinggi terhadap sepak bola. Menurutnya, Indonesia adalah tempat yang tepat untuk merasakan atmosfer sepak bola yang benar-benar hidup. Sepak bola sangat hidup di negara ini. Semua orang sangat antusias, dan itu terlihat jelas di stadion manapun di penjuru negeri, kata Ole Romeni. Selain dukungan dari para supporter, Ole Romeni merasa sangat berhubung dengan banyak pemain dan juga masyarakat Indonesia. Ia bahkan merasakan kegembiraan bermain dengan anak-anak di pinggiran Jakarta, yang semakin memperkuat keinginannya untuk bergabung. Seluruh pengalaman ini membuat saya sangat tertarik untuk bergabung. Jadi bagi saya itu bukan keputusan yang sulit, lanjut Ole Romeni. Sejak rumor mengenai kedatangannya ke timnas Indonesia beredar, Ole Romeni sudah merasakan dukungan luar biasa dari para supporter tanah air. Melalui media sosial, banyak pesan positif dan juga dukungan yang datang dari para penggemar. Ole Romeni mengungkapkan bahwa ini adalah bukti kuat betapa pemain dan juga supporter timnas Indonesia memiliki kedekatan yang luar biasa. Awalnya saya sudah melihatnya sebelumnya saat bermain di Utrecht, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Namun itu semua penuh dengan cinta, dan saya berusaha untuk membalasnya sebanyak yang saya bisa, ungkap Ole Romeni. Keputusan Ole Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin memperkuat tekad tim untuk meraih prestasi di ajang Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan juga dukungan dari supporter Indonesia, perjalanan timnas Indonesia akan semakin menggetarkan. Dani Lanzat menjadi salah satu incaran Willem II untuk mengisi kursi pelatih kepala. Tim yang berada di kasta tertinggi Liga Belanda tersebut saat ini dalam forma yang mengecewakan. Mereka hanya mampu meraih 3 kemenangan dari 30 laga di Eredivisie. Deretan hasil minor ini membuat mereka semakin dekat ke zona papan bawah dan juga terancam degradasi. Willem II kemungkinan mengambil langkah cepat dengan memecat pelatih Peter Maes. Maes merapat ke Willem II sejak tahun 2023 lalu, dan membawa timnya tersebut promosi ke kasta tertinggi. Namun persaingan di klasemen yang semakin ketat membuatnya sulit mempertahankan Willem dari performa yang baik. Willem II dan Peter Maes telah mengakhiri kerjasama mereka dengan segera, tulis Instagram Football Transfer. Setelah mendepak Maes, Christophe Albert akan mengambil jabatan sebagai pelatih sementara. Dia setidaknya akan memimpin 4 pertandingan di sisa musim ini. Langkah selanjutnya tentu harus mereka ambil termasuk kemungkinan bertarung di laga playoff degradasi, di mana musim ini akan diselesaikan oleh sistem pelatih Christophe Albert. Tilburgers harus mencari pengganti yang baru dan juga pasti, lanjut media tersebut. Satu nama yang Dani Lanzat dikabarkan menjadi sosok yang berpeluang memimpin Willem II. Kedekatan Dani Lanzat dengan Willem II sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Asisten pelatih timnas Indonesia tersebut sempat menjadi asisten pelatih untuk Willem II pada tahun 2021. Saat masih menjadi pemain, Dani Lanzat juga merupakan pemain andalan di sana.
Saat masih menjadi pemain, Dani Lanzat juga merupakan pemain andalan di sana dan juga sempat bermain di Liga Champions untuk Willem II. Tentunya ini akan jadi pilihan sulit karena dia masih bertugas bersama dengan skuad